Oke, sambil nunggu anakku mau siap-siap bola, mau komen. Ada lagi ya berita ribut-ribut tentang apa ya? Itu loh, siapa namanya artis Dena Devanka itu ya? Siapa suaminya itu? Jonathan Frizzy, si Ijong itu. Terus ngeliat siapa lagi yang berseteru itu? Paula sama Baim. Kemudian siapa lagi? Yang konflik terus itu Paula Atalarik sama Sania itu ya. Tuh kan itu bukti ya, bukti lagi, bukti. Lu cerai atau nggak cerai itu sama aja ya. Jadi walaupun cerai pun tetap ada konflik ya kalau ada anak gitu ya. Makanya kalau mau nikah itu pikir sejuta-juta berjuta-juta kali ya kalau mau nikah ya, apalagi kalau berencana mau punya anak. Kalau mau nikah nggak mau punya anak nggak apa-apa, kalau misalnya nggak cocok tinggal cerai gitu ya. Itu makanya kalau aku bilang mending pacaran aja ya gitu. Child free kata orang barat, child free. Nggak child free juga sih, cuma maksudku adalah kalau mau menikah itu bener-bener pikir berjuta-juta kali dan udah adaptasi dulu ya, maksudnya udah pacaran lama, pokoknya udah saling tahu lah kekurangan masing-masing ya, kelebihan dan kekurangan masing-masing itu udah saling tahu. Tapi memang kalau untuk kalau aku pribadi memang agak susah menyesuaikan sama orang lain ya, beradaptasi sama orang lain, apalagi yang beda style, beda gaya hidup, kemudian beda visi misi, itu pokoknya udahlah gak usah dipaksain untuk bersama ya, karena akan timbul konflik secara terus menerus sehingga itu menimbulkan tekanan pada anak-anak gitu. Jadi buat yang udah cerai gitu ya, buat ngapain konflik, ngapain ibaratnya jelek-jelekin pasangan. Memang sih kalau ngomongin pasangan yang nggak cocok sama kita emang nggak ada habisnya lah pokoknya gitu, ada aja kekurangan, tapi kan kita juga punya kekurangan ya, itu yang harus disadari gitu. Kita pasti punya kekurangan gitu, dan kita mungkin agak kurang mampu untuk menyesuaikan dengan pasangan yang berbeda jauh ya. Jadi hal-hal sepele itu bisa jadi ribut gitu, apalagi kalau mantanku tuh udah pengen banget tuh ribut sama aku gitu. Tapi banyak kok yang pengen ribut sama aku. Asik soalnya. Biasanya kan kalau suami istri kalau ribut-ribut gitu kan berakhirnya apa? Hot diranjang gitu kan. Ya pokoknya buat pasangan, entah itu dia belum bercerai ataupun tidak bercerai, itu sebaiknya hindari konflik ya gitu. Memang sulit, tapi ya diredam aja lah, kayak aku gini gitu ya. Misalnya kayak anakku ini bikin konflik lagi gitu ya, apalagi anakku yang dibawa bapaknya, itu pasti akan menimbulkan konflik terus, karena aku maunya begini, kemudian bapaknya maunya begitu, itu pasti timbul konflik kan gitu ya. Kalau anak yang dibawa sama aku mah nggak pernah dipikirin bapaknya, jadi nggak akan menimbulkan suatu konflik gitu loh ya. Anak yang aku bawa itu nggak akan menimbulkan konflik biasanya. Tapi pernah sih, misalnya waktu kemarin Kirana mau lomba ke Malaysia, tadinya bapaknya itu nawar-nawarin mau nemenin, terus nggak jadi, ya itu pasti bikin kesel ya gitu, pasti bikin konflik juga ya, namanya anak ya gitu. Kalau misalnya sudah konflik ya kadang aku mikir gini ya, udahlah, pasrahkan saja sama bapaknya, toh itu anak kan dibawa bapaknya, tanggung jawab bapaknya gitu. Kita tuh nggak bisa rebutan anak ya gitu. Kalau mau ini juga ya pelajaran ya buat pasangan yang bercerai ya, jangan pernah memperebutkan hak asuh anak di pengadilan. Ini banyak pengacara yang nggak kasih tahu soalnya gitu ya. Jadi untungnya kan aku punya pikiran tersendiri ya. Aku tuh selalu berpikir, aku selalu percaya pada diriku sendiri, nggak pernah jarang ngikutin kata-kata orang lain dengan mentah-mentah gitu ya. Jadi aku tuh walaupun gimana tetap aku dulu tuh
bisa dapetin anakku ya karena aku culik gitu ya, istilahnya aku culik. Nggak, sebenarnya ya secara hukum dimanapun ya, terutama di Indonesia ya, nggak ada tuh namanya orang tua menculik anak ya. Ini untuk semua pasangan ya. Lu mau culik anak boleh gitu, asal lu bapak kandungnya atau ibu kandungnya, itu nggak masalah ya. Itu bukan sesuatu yang melanggar hukum, meskipun hak asuh sudah diketok palu di pihak ayah atau ibunya, itu nggak akan pengaruh ya, asal kamu memang tidak asal anak itu nyaman sama kamu, itu aja ya, tidak ikut kamu dengan terpaksa, dan kamu bisa bertanggung jawab atas hidup anak itu ya. Jadi nggak masalah siapapun yang bawa, itu boleh, tidak melihat status hukum anak ini hak asuhnya oleh siapa. Yaitu aku belajar dari pengalaman ya. Anak itu tidak bisa diperebutkan karena anak itu bukan barang ya. Anak itu bebas, dia mau ikut bapak atau ibunya itu bebas ya. Kalau misalnya anak masih kecil, bolehlah culik-culikan tuh boleh ya. Percuma aja kamu buang-buang duit untuk memperjuangkan hak asuhmu di pengadilan, itu percuma. Percuma. Sudah ada contohnya Ahmad Dhani ya. Ahmad Dhani juga pinter ya. Walaupun yang menang hak asuh adalah Maya ya, tetap kalau udah bapaknya yang pegang, lu bisa apa ya. Anak itu bukan sesuatu yang bisa diperebutkan kayak barang gitu, nggak bisa tangannya ditarik-tarik gitu, nggak bisa ya. Anak itu akan trauma jika diperebutkan seperti itu, akan trauma. Jadi kalau sudah dibekep sama bapaknya atau ibunya ya nggak bisa ya. Itu kenapa kalau sebisa mungkin jangan berjuang hak asuh di pengadilan, tapi berusaha untuk menculik anakmu. Percaya nggak percaya, benar itu ya. Walaupun aku pernah dikejar-kejar sama polisi, kagak peduli ya, itu bukan kesalahan, itu tidak melanggar hukum selama itu anak kandung kita dan kita bisa bertanggung jawab ya. Kita tidak menyakiti anak kita, itu tidak melanggar hukum ya. Jadi jangan menghabiskan uangmu di pengadilan hanya untuk memperebutkan hak asuh anak, itu percuma ya. Kalau mau dapat anak ya udah, ambil anakmu langsung ya. Gimana caranya? Ambil langsung caranya gitu ya. Ini sebenarnya secret cuma ya, aku karena anakku udah gede-gede ya, buat apa lagi diperebutkan, apalagi kalau udah dewasa ya. Itu kan kalau bapaknya sih mungkin dia pengen punya anak, mungkin supaya bisa mengikat ibunya ya gitu. Supaya ibunya datang terus ke dia gitu ya. Pokoknya sering sekali pasangan yang bercerai ini menggunakan anak sebagai alat untuk menyakiti pasangan, karena dia sakit hati ditinggalkan, itu intinya. Jadi anak dipakai sebagai senjata untuk menyakiti pasangan, mantan pasangan gitu. Sebenarnya itu aku juga menyadarkan diriku sendiri bahwa anak itu bukan hak milik ya, bukan miliknya kita ya. Tapi memang kita itu sebagai orang tua itu ditugaskan oleh Tuhan. Kita berkewajiban untuk merawat dan membesarkan anak kita ya, sampai dia dewasa ya, sampai dia mandiri ya. Itu tugas kita, tapi bukan hak milik. Kita tidak menggunakan anak kita, oh aku pengen anakku sukses supaya nanti aku tuanya enak hidupku, enggak ya. Sama sekali jangan pernah berharap hal itu ya. Anak itu nggak akan pernah pikirin kita sama sekali. Anak itu ya, anak-anakku tuh kalau bisa disuruh milih gitu, anakku tuh pernah ngomong gini, aku tuh sedih ya punya orang tua yang berkonflik tuh, sedih dia gitu. Aku tuh pengennya udahlah hidup bertiga aja sama siblingnya ya. Mereka tuh nggak peduli sama orang tuanya. Anak tuh kalau udah gede akan hidup sendiri ya. Mau dia pergi kemana itu terserah dia gitu loh. Jadi berusahalah untuk hidup mandiri. Walaupun sudah tua ya, berusaha untuk hidup mandiri. Jangan bergantung pada siapapun. Ingat ya, siapapun. Kita lahir ke dunia ini sendiri, mati pun sendiri ya. Kalau kita bergantung hidup pada orang lain,
Itu ketika orang itu nggak ada, hidup kita malah susah gitu loh. Jadi adaptasi dengan apa yang kita punya ya. Kita berjuang sendiri untuk memiliki sesuatu ya, menjalankan semuanya sendiri ya. Dan aku Astungkara, aku sejak 2016 ya, akhir 2016 aku udah belajar hidup sendiri. Itu aku bersyukur ya. Dikasih masalah dalam hidup sama Tuhan itu aku bersyukur. Bersyukur apa? Ya, artinya aku sudah belajar hidup sendiri. Itu the best lah gitu. Jadi memang kehidupan di barat itu memang ada benarnya gitu ya. Jadi memang karena peradaban mereka kan lebih maju. Peradaban tuh dibentuk oleh kecerdasan suatu bangsa ya. Suatu individu, suatu bangsa, suatu masyarakat itu membentuk suatu peradaban. Kalau peradaban kita itu tertinggal 1 abad sama dunia barat ataupun dunia timur ya, kayak Cina, Jepang, itu sangat tertinggal. Itu salah satunya dibuktikan oleh adanya pengelolaan sampah ya. Pengelolaan sampah itu kalau di Jepang itu kan bersih banget, nggak ada sampah seupil pun ya. Itu karena sudah dipisah-pisahin. Aku pun sudah lama ya, udah sekitar hampir setahun ini sampah itu sudah aku kelola. Jadi aku pisahin antara sampah yang bisa didaur ulang, aku tumpuk biasanya. Aku simpan dengan rapi, aku bersihin. Jadi kalau ada botol-botol yang kotor pun aku cuci dulu. Aku kumpulin, disimpan dalam satu kardus. Habis itu ya aku suruh tukang sampahku yang ambil gitu. Siapa tahu ini bisa dijual sama dia gitu kan. Jadi rezeki untuk tukang sampah kan. Kemudian yang organik aku kumpulin juga, aku buang ke kebun untuk jadi pupuk. Dia akan membusuk sendiri lah gitu ya. Aku sebarlah di kebun gitu ya. Akan membusuk sendiri gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah sampah yang tidak organik dan tidak bisa daur ulang, baru itu yang aku suruh ambil sampah, tukang pak sampahnya rutin ya. Itu udah aku pisahkan jadi 3 jenis sampah di rumahku. Dan enggak gampang cepat numpuk ya. Itu pun aku bayar tukang sampah berapa? 200.000 per bulan. Aku yakin nggak ada yang bayar tukang sampah segitu ya. Karena aku pikir kenapa aku nggak mau sampahku tuh terlalu lama diambil. Itu yang pertama. Yang kedua, aku berbagi rezeki sama tukang sampah ya. Bukan aku berarti sombong ya. Ini untuk netizen yang suka ngomentarin vlogku ya, dikit-dikit ke arah pamer-pamer gak ya. Kayak misalnya kemarin aku bilang genset, itu langsung dibilang pamer. Aku tuh tujuanku menceritakan kalau beli genset kecil itu percuma, buang-buang duit, gak ada gunanya. Itu maksudku. Kok lu malah mikirnya ke pamer? Emang dasar otak ya, emang salah nangkep. Udah jelas-jelas judulku tuh beli genset kecil itu percuma. Udah, mending gak usah beli genset ya. Kalau kamu mau gimana mending pakai solar panel, lebih bagus. Tuh tetanggaku yang bule pakai solar panel tuh bagus tuh, irit listriknya. Gitu maksudku. Jangan dibilang aku kalau ngasih genset tuh dibilang pamer ya, gendeng gitu ya. Itu maksudku. Terus kemudian tukang sampah ini juga gitu. Aku bayar tukang sampah 200.000, itu bukan berarti aku pamer. Cuma aku mikir mengambil sampah itu kan pekerjaan yang berat. Sedangkan sekarang semua apa-apa mahal. Jadi ya udah. Ini tetanggaku tuh bayar sampah berapa per bulan? 50.000. Ini di perumahan yang satunya tuh, yang rumahku yang aku kontrakin itu ya, itu 50.000 tuh udah dibilang mahal sama orang-orang di situ, ngerti? 50.000 tuh dibilang mahal. Terus habis itu kalau ngambilnya kelamaan tuh udah cerewet mereka ya. Kalau aku enggak, kalau aku menurutku itu aku bayar sampah itu sudah di atas rata-rata, karena di sini di daerah Renon ini 50.000 ya, maksimal paling 100. Aku 200.000 aku suruh pak sampahku ngambil, Pak ini 200.000 untuk 8 kali pengambilan sampah gitu ya. Jadi aku nggak ngitung berapa kalinya, nggak berapa lamanya, tapi berapa kali, karena sampahku tuh kan jarang, dikit, karena udah aku pisah-pisahin. Jadi ketika udah paling nggak 2 kali seminggu diambil
ya 2 kali seminggu sampai 8, jadi 200.000 tuh 8 kali pengambilan. Itu nggak pernah numpuk sampahku, nggak kayak di Denpasar nih pada numpuk semua sampahnya ya. Sampahku nggak pernah numpuk. Tukang sampahku tuh rajin banget ngambil sampah. Malah kalau aku nggak manggil dia, malah dia nanya, "Bu, ada sampah nggak?" Oh, dia rajin nanyain ada sampah supaya cepet dia dibayar gitu ya. Jadi begitu. Aku tadi cerita apa ya? tentang rebutan anak jadi ke sampah ya. Jadi itu ya, jadi jangan rebutan anak ya, kasihan anak itu kalau masih anak itu sejatinya mereka membutuhkan ayah ibu kandungnya ya. Tidak ada yang bisa menggantikan apapun itu ya. Jadi jangan menghalangi kayak Jessica Jedar itu ya, menghalangi ayah kandung ingin bertemu dengan anaknya, itu jangan. Meskipun tadinya ayahnya tidak peduli, jangan diperdulikan emosi pribadimu ya. Urusan sakit hatimu dengan bapaknya itu jangan diperdulikan. Yang penting anak ini bisa ketemu bapaknya, itu aja ya. Sejelek-jeleknya bapaknya, dia tetap bapak kandungnya. Untuk semua pasangan, ingat, aku pun berusaha ya, makanya aku selalu ngajak mantanku, ayo ketemu, ayo ini anak, kumpulan anak, makan sama anak-anak. Aku tuh malah seneng kalau misalnya bisa rukun banget, kayak misalnya contohnya Gisel sama Gading, itu aku seneng liatnya. Kemudian Krisdayanti sama Anang yang sekarang sudah rukun, walaupun udah bahagia dengan pasangan masing-masing. Netizen tuh nggak usah ngungkit-ngungkit masa lalu ya. Netizen, apalagi netizen yang belum pernah mengalami keretakan rumah tangga, itu jangan mengungkit-ungkit masa lalunya orang. Kamu tidak tahu apa yang dialami orang itu. Rumah tangga orang itu tidak ada yang tahu. Jadi jangan ngejudge ya. Meskipun dia punya pelakor, meskipun dia selingkuh, jangan dijudge ya. Kamu belum pernah mengalami namanya kehidupan rumah tangga itu ya. Tapi tetap fokusnya itu ke apa? Ke anak. Ya, aku pun berusaha meredam emosiku. Aku pengen anakku begini, tapi kalau ternyata itu menimbulkan konflik ya aku redam, pasrahkan ke bapaknya, pelan-pelan ngomongin anak gitu. Kadang kalau aku terlalu maksain, anak tertekan gitu. Jadinya anakku nggak balas-balas WA kayak gitu. Jadi udah redam dulu emosinya, keinginannya diredam dulu. Jadi nggak semua yang kita pengen itu bisa dilaksanakan. Ya kalian soalnya belum pernah mengalami kegagalan sih ya. Jadi semua harus serba perfect. Kalau aku kan selalu gagal gitu. Jadi aku tuh sudah biasa menerima kegagalan dan legowo aja gitu. Legowo gitu. Menerima apa yang kita dapatkan itu. Ya. Jadi ya gitu ya. Aku ya berharap, aku sedih kalau ngeliat ada yang ribut-ribut gitu. Ya ribut-ribut, saling menjelekkan pasangan, saling menjatuhkan. Itu gini loh, kamu menjelek-jelekkan pasanganmu, sejelek-jeleknya pasanganmu, dia itu bapaknya anakmu gitu loh ya. Kamu nggak sadar itu kamu tuh menghina bapaknya anakmu sendiri gitu loh. Jadi jangan dijatuhkan gitu. Sama sebaliknya, ibunya juga gitu. Jangan dijelek-jelekkan ibunya. Sejelek-jeleknya ibunya itu ibunya anakmu, ibu kandung. Nggak ada yang menggantikan namanya ayah dan ibu kandung, itu tidak ada yang menggantikan ya. Netizen nih ya, mikir dikit kalau sebelum komen itu. Jangan dikit-dikit yang pasti dibelain sama netizen itu yang korban selingkuh. Pasti itu. Pasti ya, padahal belum tentu dia itu benar gitu loh. Siapa tahu dia di rumah itu jahat banget sama suaminya, lu nggak tahu kan. Gitu loh ya. Oke. Damai kalau udah punya anak itu damai ya gitu loh. Makanya jangan sembarangan kalau mau nikah tuh mikir-mikir dulu gitu ya. Sejelek-jeleknya pasanganmu yaitu orang tua kandung dari anakmu sendiri. Itulah yang menyatukan dan mengikat kalian seumur hidup sampai mati, yaitu seorang anak ya. Dia harus rukun untuk
masa depan anak, untuk kebaikan anak, untuk perkembangan mental anakmu sendiri gitu. Oke? Bye. Thank you.